Selamat pagi jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bergabung secara online untuk mengikuti ibadah kita pada hari Minggu ini. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua bersatu teduh sejenak untuk menyiapkan hati kita memasuki ibadah Tuhan. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Mas sekalian, kata pembuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 30 sampai 32. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di rumah. Keluaran pasal 34 ayat 30 sampai 32 yang berbunyi demikian. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Kita akan menyikapi kata pembuka ibadah kita pada pagi hari ini menaikkan sebuah pujian KPPK nomor 13, di mana pujian ini kita mengundang Allah untuk hadir dalam bait sucinya, untuk kita bisa bertelut dan menyembah Dia. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaklah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Dia tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Baik, 3. Ruh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalam
pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami datang bersujud di hadapan Tuhan karena kami tahu kami membawa banyak beban dosa di dalam tubuh kami, Tuhan. Beban dosa yang kami lakukan dalam minggu-minggu terakhir ini. Mungkin dalam bulan-bulan akhir ini yang kami tidak sempat akui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami datang, kami bersimpuh di hadapan Tuhan, kami sujud menyembah Tuhan, mohon ampun karena kesalahan kami ini. Kami tahu bahwa kami begitu lemah, kami tahu bahwa kami bercelah di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan begitu nyata bagi kami, kasih Tuhan begitu indah bagi kami. Karena kami tahu setiap kami mengakui dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau mampu dan Engkau mau menghapuskan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa yang selalu Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Dan biar kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini, sujud menyembah di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh menikmati bait-Mu yang indah pada pagi hari ini, di dalam naungan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersungguh bersyukur atas berita anugerah yang baru saja kita bacakan bersama-sama. Dan kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan begitu besar bagi kita. Kalau kita melihat ciptaan-ciptaannya Tuhan, sungguh agung dan mulia sabdanya. Dia yang mengatur alam bagi kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita merasakan anugerahnya. Kita akan menaikkan bersama-sama pujian dari KPPK nomor 318. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya, dan ku selalu
sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya. Shalom, jemaat GKI Agape Kelapa Gading, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang dilindungi oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang belum kunjung selesai ini, kita terus memohon berkat dan anugerah Tuhan, supaya terus Tuhan yang akan memulihkan kita semua. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu untuk berdoa sejenak, meminta pimpinan Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang memohon di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Mohon Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di tengah kondisi kami apapun yang saat ini kami alami Tuhan, biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada, di tempat yang berbeda, tapi biarlah Tuhan yang menolong supaya kami bisa mengerti dan kami memahami terlebih lagi melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, supaya melalui mulutnya dan bibirnya hanya firman-Mu yang diberitakan. Ini doa kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, shalom sekali lagi. Ya, saudara, hari ini kita masuk ke dalam Minggu Transfigurasi di gereja kita, saudara. Sebuah peristiwa penting yang memang tidak sepopuler dari Natal, Paskah gitu ya. Tetapi saya kira peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang dimana ada rencana Allah yang dinyatakan, ada maksud Allah yang dinyatakan, dan tentu saja ada makna yang dalam yang bisa kita temui di dalam peristiwa ini. Saudara, oleh karena itu saya mau kita membuka bacaan kita hari ini yang terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat 43. Tetapi kita hanya akan menyimak ayat 28 sampai 36 saja. Saya akan bacakan kepada kita Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara, demikian bacaan kita hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kita dalam perenungan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam hidup kita.
Sudah sebagai orang percaya, saya yakin siapa sih yang gak rindu ngalamin yang namanya sebuah pengalaman menakjubkan bersama dengan Tuhan. Sebuah pengalaman yang tentu sepertinya begitu indah bersama dengan Tuhan. Kita semua tentu menginginkannya, bukan? Misalnya sebuah pengalaman di mana kita merasakan ada Tuhan yang hadir dan Tuhan yang nyata, kemuliaannya sungguh kita lihat dalam hidup kita. Sudah beberapa gereja mencoba menyelenggarakan event-event tertentu dalam ibadah-ibadah mereka, dan mereka membuat promosi-promosi dengan tagline yang sepertinya mempromosikan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan hadir di dalam acara-acara itu. Misalnya tagline-tagline yang muncul saudara dalam ibadah, hadirilah ibadah kebaktian, mujizat, kesembuhan, gitu ya. Hadirilah ibadah pemulihan finansial. Hadirilah ibadah pelepasan kutuk. Dan sebagainya, saudara. Sebagai orang Kristen tidak jarang kita itu terbiasa mengasosiasikan kemuliaan Tuhan itu harus tampak dengan event-event spektakuler yang ada, yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Kemuliaannya seolah-olah hadir hanya jika kita ngalamin yang namanya mujizat kesembuhan, pemulihan ekonomi, dan hal-hal spektakuler yang ajaib lainnya. Sebenarnya pada dasarnya itu bukanlah hal yang salah. Karena tentu saja Tuhan juga akan menyatakan kemuliaannya pada waktu dia memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi umatnya. Namun saudara, hari ini saya mau mengajak kita melihat dan belajar dari peristiwa transfigurasi. Bahwa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu dapat melihat dan kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang tampaknya biasa dan di dalam hal-hal yang kecil yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari saudara kita belajar dari apa yang Alkitab katakan. Kalau kita melihat teks yang kita baca tadi, saudara, kita mengetahui bahwa Yesus itu mengajak murid-muridnya, khususnya 3 orang murid yang paling dekat dengan dia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk naik ke gunung untuk berdoa. Nah, di atas gunung itu kita melihat hal yang mencengangkan terjadi. Di ayat 29 dituliskan, pada waktu Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Perubahan rupa inilah yang seringkali disebut sebagai transfigurasi, saudara. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke dalam perjanjian lama, kita akan temukan bahwa perubahan rupa ini ada tipologi, ya, tipe yang sama yang terjadi di dalam perjanjian lama, yaitu yang dialami Musa di dalam Keluaran pasal 34, ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-35. Sudah pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendengarkan Tuhan memberikan hukum-hukum bagi orang Israel, bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Tuhan. Begitu banyak sekali hukum yang diberikan, saudara, dan akhirnya Musa kemudian turun dengan membawa 2 loh batu. Sudah pada waktu Musa turun, Alkitab mencatat demikian. Ketika Musa turun dari gunung itu, kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Sudah dalam peristiwa itu kemuliaan Allah itu tampak di dalam wajahnya Musa. Seolah-olah Allah memperkenankan cahaya kemuliaannya melekat di dalam diri Musa, pada wajahnya. Untuk apa, saudara? Sebenarnya kalau dalam konteks saat itu kita bisa memahami bahwa pada waktu Musa turun dan orang Israel melihat ada kemuliaan Tuhan yang tampak di dalam diri Musa. Saudara, orang Israel itu langsung menyadari bahwa Musa memang adalah seseorang yang Tuhan berikan mandat untuk mengerjakan tugas kepemimpinan. Memimpin orang-orang Israel. Saudara, saya kira peristiwa yang dialami Musa itu kemudian punya tipe yang mirip dengan kisah atau peristiwa transfigurasi yang dialami Yesus. Sudah dalam peristiwa Musa itu mengalami peristiwa itu dan dikonfirmasi dan diteguhkan, orang-orang Israel diteguhkan bahwa Musa lah yang diberikan mandat bagi Tuhan
untuk membawa dan menuntun orang-orang Israel ini ke tanah perjanjian yang Tuhan memang sudah janjikan. Nah, demikian juga dengan peristiwa transfigurasi yang terjadi pada Yesus, saudara. Ada maksud Allah yang ingin dinyatakan tentu dalam peristiwa ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, di dalam ayat yang ke-30, kita menemukan bahwa tampak dua orang nabi yang sangat dihormati oleh orang Yahudi muncul, yaitu Musa dan juga Elia. Saudara, mereka muncul dan kemudian berbincang dengan Yesus. Apa yang dibincangkan? Mereka berbicara tentang rencana Allah yang akan digenapi Yesus di Yerusalem. Apa itu, saudara? Yaitu rencana penyaliban Yesus. Rencana penggenapan rencana Allah, di mana Yesus akan menebus manusia melalui peristiwa salib. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita lihat kisah atau peristiwa transfigurasi di dalam Lukas pasal yang ke-9 ini, kita dapat menyimpulkan, saudara, bahwa peristiwa transfigurasi ini adalah tanda bahwa pekerjaan Yesus akan segera dimulai, bahwa rencana Allah yaitu menebus umatnya di Yerusalem, perjalanannya ke Yerusalem itu dimulai, saudara. Perjalanan untuk disalibkan. Yesus dimuliakan di atas gunung itu untuk menunjukkan bahwa Allah meneguhkan dialah Mesias. Dialah anaknya yang akan menjalankan rencana keselamatan itu dengan pergi ke Yerusalem. Saudara, yang menarik dalam kisah ini adalah responnya Petrus. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, di dalam ayat 33, apa yang terjadi pada Petrus, saudara? Di sana dituliskan begini. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, yaitu Musa dan Elia, Petrus berkata kepadanya, pada Yesus ya, dia bilang apa? Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Saudara, apa maksud Petrus? Kenapa ia hendak mendirikan kemah? Saudara, kalau saya bayangkan, Petrus pada waktu melihat kemuliaan yang tidak biasa itu, pada waktu dia melihat betapa indahnya kemuliaan Yesus bersama dengan Musa dan Elia yang dia saksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri, saudara. Petrus menginginkan suasana kemuliaan itu terus dia rasakan. Dia menginginkan kemuliaan itu akan terus ada dan dia dapat nikmati bersama Yesus, bersama Musa dan bersama dengan Elia. Dia menginginkan itu tidak pergi dengan cepat-cepat, hilang dengan sirna dengan cepat, saudara. Apa yang dia tidak mengerti? Yang Petrus tidak mengerti adalah bahwa kemuliaan Yesus sesungguhnya bukan dalam bentuk wajahnya, bukan dalam bentuk pakaiannya yang berkilauan cahaya. Kemudian Yesus bukan terletak pada hadirnya tokoh perjanjian lama yang dihormati oleh bangsa Israel seperti Musa dan Elia. Petrus gak menyadari, saudara, bahwa kemuliaan Yesus yang sesungguhnya adalah tentang ia akan menuju ke Yerusalem untuk menggenapi semua yang diperintahkan Bapaknya. Saudara, itulah kemuliaan sesungguhnya yang nanti dialami oleh Yesus. Ketika Yesus melaksanakan, ketika Yesus dengan taat melakukan rencana dan kehendak Sang Bapa. Jadi saudara, kita dapat melihat sebenarnya peristiwa transfigurasi ini adalah sebuah peristiwa yang dinyatakan Allah dan sengaja diperlihatkan Allah kepada para murid yang ada di situ untuk menyatakan bahwa kemuliaannya Yesus itu bukan hanya di atas gunung itu, bahwa kemuliaan Sang Mesias itu bukan hanya di atas gunung itu di mana mereka bisa melihat dan menikmati itu, tetapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah tentang Yesus Sang Allah
yang datang ke dunia untuk menebus manusia. Dan kita tahu saudara, setelah kisah dan sebelum dan setelah kisah ini, Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Dengan kata lain saudara, ini adalah pemuliaan Yesus sebelum dia harus menderita untuk disalibkan. Tapi tentu saja kemuliaan itu bukan hanya di atas gunung itu. Tapi kemuliaan itu tampak pada saat Yesus disalibkan, di mana dia menebus dosa manusia, mengerjakan kehendak Sang Bapa, rencana keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa. Sudah jadi melalui peristiwa transfigurasi ini, kita sebenarnya bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu sebenarnya bukan hanya tentang hal-hal yang besar, spektakuler, di mana Allah menyatakan dirinya, menyembuhkan kita dengan mujizatnya yang ajaib. Kemuliaan Allah itu bukan hanya tampak melalui hal-hal itu. Tapi kita diingatkan bahwa kemuliaan Allah yang sesungguhnya itu akan hadir ketika ada pribadi-pribadi yang mau hidup melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Di sanalah kemuliaan Tuhan akan hadir. Pada saat orang-orang percaya itu mau taat, melakukan apa yang jadi kehendak Allah kita, yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya, disitulah kemuliaan hadir. Sesungguhnya saudara, kemuliaan Allah itu akan terwujud di dalam dunia ini ketika masing-masing dari kita mau belajar taat, melakukan rencana dan kehendak Allah seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, siapa sih yang gak kenal dengan Ludwig van Beethoven? Seorang maestro musik dunia, pengarang lagu dan ratusan simfoni, saudara, kantata, kuartet, sonata, dan sebagainya. Dalam perjalanan imannya, Beethoven pernah membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa bagi saya. Dia mengatakan begini, "Bagiku tak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain." Saudara, Beethoven setiap kali dia mengarang karya musik, setiap kali dia mencari ilham, dia mengurung diri sampai berhari-hari, bahkan kadang dia tidak makan, saudara. Lalu ketika dia dapatkan dan berhasil menyelesaikan sebuah karya, ia keluar dengan rasa girang. Ia merasa telah melihat wajahnya Tuhan. Ia telah melihat cahaya ilahi. Dan ia ingin memantulkan cahaya itu. Itu sebabnya kerohanian Beethoven berbuah dalam bentuk karya musik. Dia pernah berkatakan begini, "Tujuanku adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagunya juga untuk para pendengarnya." Amat luar biasa, bukan? Sekalipun sebenarnya dalam perjalanan hidupnya nggak mudah, saudara. Perjalanan hidupnya tidak mudah. Dalam perjalanan hidupnya dia mengalami kesulitan, mengalami persoalan dan penderitaan, khususnya kesehatannya. Dia mulai kehilangan pendengarannya dan menjadi tuli. Tapi saudara tahu, pada waktu dia menjadi tuli, dia menuliskan sebuah lagu yang klasik, yang sampai hari ini mungkin sering sekali kita nyanyikan. "Kami puji dengan riang." Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Saudara, kalau membaca teks itu, saudara, membaca teks lagunya, saudara akan lihat ada penghayatan yang penuh, ada sukacita yang penuh. Di tengah penderitaannya dia bisa merasakan sukacita, saudara. Hatinya tetap riang karena tahu ada Allah yang bersama dengan dia. Saudara, bayangkan seorang pencipta lagu tidak bisa mendengarkan lagunya sendiri. Tetapi itulah hidupnya Beethoven. Dia terus selalu berusaha untuk hidupnya dengan lantang menunjukkan, bagiku tak ada hal
yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Sesungguhnya saudara, ketika Beethoven memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Allah, dia memberikan seluruh talentanya bagi kemuliaan Allah. Saudara, di sanalah kemuliaan Allah itu hadir. Di sanalah kemuliaan Allah itu tampak. Saudara, kita mungkin dan pasti mendambakan tentu mengalami kemuliaan Allah dinyatakan lewat peristiwa-peristiwa yang hebat, yang wow, ada spektakuler. Kita mendambakan mengalami mukjizat kesembuhan, mengalami mukjizat pemulihan ekonomi kita dengan ajaib, mengalami mungkin kita disembuhkan dan sebagainya, saudara. Tetapi kerinduan tersebut sebenarnya memang bukanlah hal yang salah, saudara. Tetapi kita perlu ingat, terlebih dari semuanya itu, kemuliaan Allah dapat kita saksikan dan kemuliaan Allah dapat kita nikmati ketika kita mau bersedia, saudara, memberi hidup, melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak dalam hal-hal yang besar, tidak harus dalam hal-hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang biasa, yang tampaknya kecil, sehari-hari dalam hidup kita. Tapi saudara, pertanyaannya, bagaimana mungkin kemuliaan Allah akan hadir jika ketika kita ngalamin persoalan hidup, kita justru kompromi dengan dosa? Bagaimana mungkin, saudara, kemuliaan Allah akan hadir jika kita mencintai uang dan mengutamakannya lebih daripada Tuhan? Bagaimana mungkin kemuliaan Allah akan hadir jika hati kita dipenuhi dengan iri dengki hingga kita sulit untuk bersyukur? Bagaimana mungkin, saudara, kemuliaan Allah akan hadir jika kita tidak menjadi suami, istri, anak, mertua yang Tuhan inginkan kita seperti itu? Bagaimana mungkin kemuliaan Allah akan hadir jika sampai saat ini kita terus menyimpan dan melakukan dosa favorit kita tanpa diketahui satu orang pun di dalam persembunyian kita? Bagaimana mungkin kemuliaan Allah itu hadir jika kita tidak mau hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam tracknya Tuhan? Bagaimana mungkin kemuliaan Allah akan hadir jika kita enggan hidup di dalam Tuhan? Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian tadi, Petrus berusaha ingin berlama-lama menikmati kemuliaan. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dicatat, datanglah awan menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudara, Allah meminta Petrus dan para murid yang lain untuk mendengar kepada Yesus. Saudara, mendengar Yesus adalah langkah pertama dan utama agar hidup kita bisa memahami rencana Allah dan melakukan kehendaknya di dalam hidup kita pribadi. Sebabnya pertanyaannya, apakah kita hari ini mendengarkan Yesus? Apakah hari ini kita masih berusaha mendengarkan apa yang Dia mau dalam hidup kita? Apa yang Dia mau dalam hidup pernikahan kita yang hari ini mungkin berantakan? Apa yang Dia mau hari ini untuk kita lakukan ketika kita tahu kita melakukan dosa yang menjijikkan? Apa yang Dia ingin kita lakukan ketika kita hari ini punya relasi yang buruk dengan anak kita, dengan istri kita? Apa yang ingin Dia untuk kita lakukan dengan usaha-usaha pekerjaan yang saat ini mungkin sedang sulit dan ada cobaan untuk melakukan hal yang
tidak sesuai dengan kehendaknya. Saudara, masihkah kita belajar mendengarkan Yesus? Apa yang Dia inginkan? Saudara, ketika kita belajar menundukkan diri pada apa yang menjadi kehendaknya, sebenarnya di sanalah kemuliaan Allah akan tampak. Melalui seorang anak kecil, melalui seorang ibu yang melakukan tugasnya, melalui seorang suami yang setia, melalui seorang pemuda yang bertobat di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tampaknya kecil, tapi kemuliaan Allah bersinar di sana. Sudah sungguh indah bukan? Ketika kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Tentu kita semua rindu merasakan Tuhan hadir, kemuliaan Allah nyata dalam hidup ini. Dan sebab itu saudara belajar dengarkan Tuhan. Belajar dengarkan Yesus. Menundukkan diri kepada apa yang menjadi firman-Nya. Agar kita mulai belajar hidup di dalam rencananya. Hidup di dalam kehendak-Nya. Dan taat melakukan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Sesungguhnya saudara, kemuliaan Allah akan sungguh terwujud di dalam dunia ini. Ketika orang-orang percaya, masing-masing kita belajar untuk taat, melakukan kehendak Allah, dan hidup dalam rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami yang seringkali melupakan hidup kami harusnya memuliakan Tuhan. Hidup kami yang telah ditebus harusnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi itu justru tidak terjadi. Karena kami tidak belajar taat. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini, beberapa waktu ini kami melupakan-Mu. Beberapa waktu ini kami gak peduli sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kami pedulikan adalah kegembiraan hati kami. Yang kami pedulikan hanyalah keuntungan pribadi kami. Dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali menyatakan kepada kami. Mengingatkan kami bahwa kemuliaan Allah yang sesungguhnya itu dapat hadir dalam diri kami orang-orang percaya. Ketika kami mau belajar taat. Dan kami mau belajar mendengarkan Yesus dalam hidup kami. Mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami semua Tuhan. Di dalam kelemahan kami, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Kami bersyukur buat firman-Mu, kuatkan kami Tuhan, untuk selalu hidup seturut kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat janji baptis kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita sekali lagi berdoa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan Tuhan, memohonkan doa-doa kami. Tuhan, di dalam belakangan ini, kami kembali merasakan COVID-19 yang terus mengganas dan semakin banyak penyebaran yang terjadi, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mau berdoa untuk keadaan bangsa kami, khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, mohon Engkau yang menolong. Tuhan, berkati para dokter dan juga para Satgas COVID yang berusaha menolong setiap masyarakat. Tuhan, kiranya yang tolong, supaya Tuhan berikan hikmat untuk menangani masalah ini, Tuhan. Juga berikan hikmat kepada pemerintah, supaya bisa menanggulangi dan juga menolong dan mengerjakan hal-hal yang penting untuk dilakukan agar virus COVID-19 ini boleh segera ditangani dan kami semua dapat kembali hidup normal seperti yang lalu, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk jemaat yang mungkin saat ini sakit, Tuhan yang pulihkan, yang saat ini harus isolasi mandiri, atau saat ini sedang berada dalam keadaan kritis, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Allah yang Maha Penyembuh itu, pemulih itu, Tuhan yang Allah yang kiranya memulihkan hidup mereka. Tuhan yang berkati melalui obat-obatan dan juga peralatan medis dan juga tenaga medis yang ada, yang bisa menyokong pemulihan mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang saat ini, Tuhan, sedang mengalami sakit yang lain, juga Tuhan yang pulihkan. Kami berdoa buat jemaat yang hari ini juga mengalami kesulitan ekonomi, penurunan ekonomi yang drastis karena COVID-19 yang terus-menerus belum selesai ini, Tuhan. Engkau yang kiranya tolong berikan pemulihan bagi mereka. Berikan mereka kreativitas untuk memikirkan, untuk melakukan hal-hal baru atau hal-hal yang lain untuk bisa meningkatkan ekonomi mereka. Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka yang hari ini sedang kesulitan finansial, terlilit hutang dan sebagainya. Mohon Tuhan juga yang berkati, berikan hikmat kepada mereka, berikan hikmat kepada jemaat-Mu untuk mengatur, mengelola keuangan mereka pribadi. Terlebih lagi, Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, dengan setiap pergumulan kami masing-masing yang mungkin tidak bisa kami sebutkan, Tuhan. Kau yang tahu kebutuhan mereka terdalam. Biarlah Tuhan berjalan bersama dengan mereka, dan Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka, yang bergumul dengan dosa yang belum bisa mereka tinggalkan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong, supaya mereka boleh melepaskan dosa itu dan hidup kembali dalam kekudusan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk majelis gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada di GKI Agape ini, Tuhan. Tuhan, berikan kesatuan hati. Tuhan, berikan mereka hikmat untuk boleh mengelola gereja ini di tengah-tengah pandemi yang juga belum selesai. Tuhan, berikan hikmat untuk mereka punya hati yang terus-menerus meminta apa yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan melalui gereja ini, Tuhan. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Karena kami percaya ketika ada kesungguhan hati, maka gereja ini akan Tuhan pakai untuk menjangkau orang, memuridkan orang lebih banyak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang berkati untuk setiap proses-proses yang sedang terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi khususnya dalam pandemi ini. Tuhan, berkati para orang-orang yang ada duduk di dalam pemerintahan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di dalam instansi pemerintah, biarlah mereka boleh jadi teladan, jadi garam dan terang dunia, sehingga orang boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami panjatkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-99 ayat 3 dan 5. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia.
Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kita bersama-sama menyambut nas persembahan ini dengan menaikkan pujian, ku bersyukur, ya tebusku. Susah pun air mataku dihapus, tiada damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Bait yang ketiga. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan memakai hidup kami hari demi hari. Engkau memakai jiwa raga kami, Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami juga mau belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi gereja kami. Di mana kali pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja ini, Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang sudah memberi, maupun yang belum memiliki kesempatan untuk memberi, Tuhan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah persembahan kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 53, dan kemudian kita akan diutus untuk menjadi berkat bagi sesama kita. KPPK nomor 53, Doksologi. Pohon selamat
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat daripada Dia. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kita di dalam Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini hingga Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan.